warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, berjumpa kembali dengan saya Kak Riri di channel Edukasi Tawaf. Dalam video kali ini kita akan belajar tentang keteladanan Nabi Muhammad SAW. Nah, seperti apa ya materinya? Untuk mengetahuinya, simak terus video ini sampai selesai ya. Apakah adik-adik masih ingat siapa nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Betul sekali, nabi terakhir yang diutus oleh Allah adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad memiliki sifat-sifat mulia yang perlu untuk kita teladani. Apa saja ya sifat-sifat tersebut? Yang pertama yaitu jujur. Sejak kecil, Nabi Muhammad terkenal sangat jujur. Saat berusia 12 tahun, Nabi Muhammad diajak oleh Abu Thalib berdagang ke negeri lain. Nabi Muhammad sangat jujur dalam berdagang. Hal itu membuat para pembeli merasa senang dan puas. Kemudian, saat berusia 25 tahun, Nabi Muhammad menjualkan barang dagangan milik Khadijah, seorang pedagang kaya yang sangat dihormati. Nabi Muhammad menjualnya dengan sangat jujur. Apabila ada bagian yang cacat, maka ia akan mengatakannya. Hal itu membuat barang-barang yang dijual cepat habis dan pembeli pun merasa puas. Khadijah juga bangga dengan Nabi Muhammad. Karena kejujurannya, Nabi Muhammad juga mendapatkan gelar Al-Amin. Sifat yang kedua yaitu dermawan. Nabi Muhammad adalah seorang yang suka memberi. Pada suatu hari, datanglah seorang pengemis yang meminta sedekah. Nabi Muhammad memberi makanan kepada pengemis tersebut. Di hari berikutnya, pengemis itu datang kembali. Nabi pun memberinya beberapa uang dirham. Di hari ketiga, pengemis itu datang kembali. Namun, Nabi Muhammad sedang tidak memiliki apapun kecuali sebuah kapak. Beliau memberikan kapak tersebut kepada pengemis itu, lalu memintanya untuk bekerja menggunakan kapak tersebut. Sejak saat itu, pengemis tersebut tidak datang lagi. Ia merasa malu kepada Nabi Muhammad dan akhirnya ia bekerja mencari nafkah menggunakan kapak tersebut. Yang ketiga yaitu sabar. Saat berdakwah, Nabi Muhammad sering mendapat hinaan dan perlakuan kasar dari para pembencinya. Namun, ia tetap sabar dan tidak membalasnya. Suatu hari, ada seorang wanita tua Yahudi yang selalu menghina dan melempari Nabi dengan batu dan kotoran. Namun, Nabi Muhammad tetap sabar dan tidak membenci wanita tersebut. Saat wanita Yahudi itu sakit, Nabi Muhammad datang mencarinya untuk menjenguk dan membantunya. Wanita itu sangat terkejut dan kagum dengan kebaikan hati Nabi Muhammad SAW. Kemudian akhirnya wanita Yahudi itu memutuskan untuk memeluk agama Islam. Sifat yang keempat yaitu penyayang. Nabi Muhammad menyayangi semua orang. Bahkan beliau juga menyayangi orang yang memusuhinya. Suatu hari ada seorang pengemis Yahudi yang buta. Ia membenci dan selalu menghina Nabi Muhammad. Pengemis itu melarang semua orang mendekati Nabi. Namun Nabi Muhammad tidak membencinya sama sekali. Nabi selalu mendekatinya dan menyuapinya dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Pengemis itu tidak mengetahui bahwa orang yang menyuapinya setiap pagi adalah Rasulullah. Setelah Nabi wafat, tugas tersebut digantikan oleh Abu Bakar. Abu Bakar mengatakan kepada pengemis itu bahwa orang yang setiap hari menyuapinya adalah Nabi Muhammad. Pengemis itu sangat menyesali perbuatannya. Kemudian ia pun bertobat. Yang kelima yaitu amanah. Amanah artinya dapat dipercaya. Nabi Muhammad sangat amanah dalam menjalankan tugasnya menyebarkan agama Islam. Ia tidak pernah terpengaruh oleh segala bentuk bujuk rayu kaum kafir yang memaksanya untuk meninggalkan Islam. Nabi Muhammad pernah ditawari kerajaan,
harta dan wanita oleh kaum Quraisy agar beliau meninggalkan tugasnya menyiarkan agama Islam. Menanggapi tawaran tersebut, beliau menjawab, "Demi Allah, seandainya mereka dapat meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku agar aku meninggalkan tugas suciku, maka aku tidak akan meninggalkannya sampai Allah memenangkan Islam atau aku akan hancur karenanya." Meski kaum kafir Quraisy mengancam akan membunuh Nabi Muhammad, namun Nabi tak gentar dan tetap menjalankan amanah yang ia terima. Nah, itu tadi adalah beberapa sifat Nabi Muhammad yang perlu untuk kita teladani. Sekian materi yang bisa kakak sampaikan dalam video kali ini. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian, dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe channel Edukasi Tawaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.